Yang saya ini waktu kecil agak nakal, jadi seringkali tidak sampai di sekolah. Siang ini saya mendampingi Imam Syamsi Ali berkunjung ke kampung halaman beliau di Bulukumba, tepatnya di Kajang. Sebelum sampai ke kampung beliau, saya ingin berbincang sedikit dengan beliau tentang seberapa berarti kampung halaman bagi pribadi seorang imam yang berkiprah di dunia internasional, khususnya di Amerika Serikat. Izin Ustaz. Alhamdulillah, jadi tentu sebuah kebahagiaan bisa kembali ke kampung. Tentu ada kenangan masa kecil, mengingat di masa-masa bersama orang tua di kampung ini. Tentunya kita merasa bersyukur bahwa di kampung inilah kita dilahirkan, tumbuh besar menjadi seorang anak kecil, dan setelah itu ditakdirkan oleh Allah melanglang buana ke beberapa tempat hingga saat ini sudah di Amerika. Tapi intinya kembali ke kampung ini membawa kembali memori masa lalu, dan tentunya harapannya mudah-mudahan terus di kampung ini akan berkembang, maju tidak saja dalam dunianya tapi juga dalam Islam agamanya, insya Allah. Saya bahagia sekali bisa kembali ke kampung. Alhamdulillah. Nanti kita akan ikuti bersama silaturahim Ustaz Imam Syamsi Ali dengan keluarga beliau yang ada di kampung ini. Dan selanjutnya kita akan bincang hal-hal yang menjadi kenangan dan kesan-kesan beliau di tempat ini. Saya dengan Imam Syamsi Ali mendampingi beliau mengunjungi keluarga yang ada di desa Lembana ini. Langsung disuguhi ini minuman kelapa ya. Kelapa dan gula merah. Gula merah. Ada pisang goreng, Masya Allah. ada soko, ada ikan, macam-macam itu, ada tape, ya dadakan semua. Luar biasa. Saya tidak empukkan kalau saya datang, dadakan dia, Bu. Udah pada punya cucu semua. Alhamdulillah. Enak sekali nih kelapa mudanya dicampur dengan gula merah. Rupanya punya nama khas Tad ya. Hal khas, bahasa Konyonya Bangkuru. Bangkuru. Ini minuman elit sebenarnya nih kita dulu. Jadi kelapa dengan kelapa muda dengan gula merah. Ya cuma kurangnya nggak ada esnya gitu. Kalau kita di kota kan pakai es. Tapi segar Tad. Segar ya, deh. Tetap segar. Ya. Ya, sejuk ini ya. Mana ya? Alhamdulillah baru saja silaturahim Ustaz Imam Syamsi Ali bersama keluarga, dan sebelumnya didahului dengan ziarah ke kuburan ayahanda dan ibunda beliau di kampung Sumalaya di Dusun Kalimporo, Desa Lembana, Kajang, Kabupaten Bulukumba ini. Saat saya sangat terkesan sekali dengan silaturahim yang tadi terjadi dengan boleh cerita siapa aja yang ditemui hari ini? Ya, jadi yang masih tinggal di kampung ini ada satu adik saya ini, adik yang kedua setelah terakhir, kedua dari bungsu ya. Dan beliau ini unik karena setelah tamat SMA disuruh kuliah dan nggak mau. Alasannya kakak saya sudah selesai kuliah nggak dapat pekerjaan juga. Akhirnya dia merantau, kita nggak tahu pergi kemana, nggak ada yang tahu. Karena waktu itu nggak ada telepon, nggak ada kontak. Hilang beberapa tahun, dan ternyata pulang, dia katakan baru pulang dari pesantren. Pesantren mana? Hidayatullah di Kalimantan. Allah. Dan kita nggak tahu kenapa bisa sampai di sana. Nah inilah yang kemudian tinggal di sini mengurus apapun yang diuruskan orang tua. Sedikit ada kebun, ada sawah, ada rumah tua. Nah dia jadikan sekarang sebagai madrasah untuk anak-anak di sini. Dan yang kedua, ada dua kemenakan saya dari kakak perempuan saya yang meninggal muda waktu saya masih mahasiswa di Pakistan. Jadi saya tidak sempat melihat beliau sejak saya tamat di pesantren, nggak pernah ketemu dengan kakak ini. Alhamdulillah punya dua anak perempuan, punya juga anak-anak, jadi sudah cucu dari ya. Tapi setiap kali pulang ke kampung pasti yang terpenting adalah berziarah ke kuburan orang tua, karena itulah cara kita untuk mengenang kembali kebaikan-kebaikan orang tua kita dan mendoakan sekaligus. Alhamdulillah. Apa yang terkenang Ustaz ketika menginjakkan kembali kaki di kampung halaman ini, masa-masa kecil Ustaz sebelum
mengenal dunia kota dan juga dunia metropolitan seperti New York saat ini? Ya, saya kira kehidupan yang memang dalam ukuran kita sekarang saat itu tidak mudah ya. Saya sekolah misalnya mungkin minimal sekitar 7 kilo pulang pergi, kalau hujan kehujanan, kalau panas-panasan. Jalanan pun batu kerikil dan membeli sandal pun terkadang masih susah ya. Alhamdulillah kita lalui juga sekitar 6 tahun. Tapi seperti yang sering saya sampaikan, saya ini waktu kecil agak nakal, jadi seringkali tidak sampai di sekolah. Biasanya di bawah jalanan ini ada saluran air kan. Jadi biasanya duduk di situ sampai ketika sudah anak-anak keluar baru pulang ke rumah, selalu pulang sekolah karena capek jalan gitu. Ya, tapi alhamdulillah kita selesaikan juga. Ya, itulah kenangan masa kecil. Saya samping sekolah saya juga mengembala dulu, banyak orang tua saya punya kerbau, kita harus mencari makanan kerbau atau pergi membersihkan, memandikan kerbau di sungai gitu ya. Ya, itulah yang kita kerjakan waktu kecil. Kalau secara khusus dengan ayah dan ibu, mungkin ada hal yang Ustadz kenang sebagai sebuah warisan pendidikan dari beliau, apa yang kira-kira? Saya kira kalau dari ayah saya, ketegasan beliau ya. Satu di antaranya contohnya, beliau itu perokok keras. Saya masih ingat kalau sampai tidak ada tembakau, biasanya pucuk jagung itu yang diisap itu. Saking nikotinnya itu. Tapi kalau ada anaknya merokok, pasti akan dipukulin. Begitu tegas dalam itu. Karena beliau mengatakan merokok tidak memberikan manfaat, hanya buang-buang. Tapi beliau sendiri tidak bisa meninggalkan karena sudah terlanjur. Tapi walaupun demikian, ayah saya itu meninggal berumur sekitar 103 tahun. 103 tahun ya. Ya, kalau ibu saya sebagai ibu rumah tangga seperti biasa saja. Beliau sangat penyayang, selalu mendoakan anak-anaknya secara tidak langsung, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi.